Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama trader militan ya, kawan-kawan, yang selalu berbagi tentang semua yang dibutuhkan di trading ini ya. Mudah-mudahan apa yang selalu saya bagikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya yang masih trading. Amin. Jangan di skip videonya karena beberapa menit ke depan ada penjelasan yang sangat penting ya, abang-abangku, mbak-mbakku ya. Penjelasan tentang rahasia besar tentang trading, apalagi di binary option. Ini profit ya kawan-kawan. Oke, alhamdulillah. Nanti ya, ini baru 1 menit kok, baru buka dapat. Kita baca dulu dengan baik dan benar di 5 menitnya. Oke, trennya seperti ini. Bakalan jadi zebra nih. Awal periodenya ditengok, ini masih bisa naik nih, turun dulu. Baru naik. Turun dulu lah sayangku, mau kemana? Terus kalau naik ya naik terus lah. Ini yang membingungkan kayak gini nih. Terus ops, kurang ke atas, bisa loss. Kalau keburu naik aja tadi ya, di atas resisten ini enak banget. Tadi niatnya saya mau open posisi buy ya kawan-kawan, karena di sini ada paket 1, ini bisa terancam loss nih tuh ya, nyata. Keburu naik tadi ya, intinya ini bullish ya. Tadi saya kan mau open posisi buy tapi keburu naik, ambil pucuk tapi tanggung. Sebenarnya tadi ya mudah-mudahan tapi saya sudah siap ya abang-abang, mbak-mbak. Kalau saja tadi melebihi, keburu naik terus melebihi ini ya, enak banget open posisinya di atas resisten. Ini kan aku tahu bang di atas resisten ya, ini kan garis-garisnya tuh, ini kan garis-garis harga, bekas harga. Ini insya Allah profit, insya Allah ya abang-abang. Kita boleh percaya diri tapi jangan menyombongkan diri. Percaya diri boleh. Oke, alhamdulillah profit ya. Berapa menit nih? 4 menit. Sebenarnya ini ada momen lagi tapi udah cukup ya. Di sini saya loss ya abang-abang. Oke, saya kasih tahu lossnya. Yang paling penting tuh di sini, ketika kita loss kita harus tahu candle mana nih yang bikin loss. Ini kan sebenarnya enggak loss saya tuh ya, karena saya mau open posisi buy tapi dia keburu naik. Cuman saya ya mudah-mudahan ya kan, ilmu mudah-mudahan ya. Tapi sayangnya candlenya ini belum langsung menembus ya. Kalau langsung menembus ini open posisinya di atas resisten ini tadi enak ya.
Ya untuk kawan-kawan sabar ya, kalau saya mah orangnya nggak terlalu sabaran ya gitu. Sabarlah menunggu paling lama tuh 15 menit. Insya Allah 5 menit dapat atau 10 menit lah. Ini kan marketnya enak. Ini gunain rumus subdata-nya. Rumus subdata jangan melawan arah harga gitu. Jika marketnya kayak gini, kita gunakan rumus reversalnya. Bagaimana indikasi sideways? Kayak gini ada ya. Nah, market kayak gini jangan dibidik. Kalau dibidik ya nanti kita cakar-cakar tembok. Kalau nggak percaya buktiin sendiri ya. Kalau omongan saya disangka bohongan, ini market kayak gini nih. Market kayak gini kalau kita nggak teliti amat ya, bisa dibawa sama Bu Ahmad. Ya, di sini cara menjelaskan saya ya seperti ini ya kawan-kawan, tujuannya biar nggak tegang. Kalau masih tegang jangan masuk ke market. Berarti nggak trading bang? Trading boleh, maksudnya itu masa saya harus dijelasin terus. Maksudnya jangan masuk ke akun real gitu, kumpulin dulu modalnya. Di sini ada dukungan. Oke, jangan menjelaskan ada dukungan dulu ya. Kita lihat. Oke, dari mana nih enaknya? Dari sini ya. Sebelum nanti jelasin rahasia besarnya. Oke, dari sini ya. Turun, berhenti di sini. Ya. Perhatikan resistennya. Oke, abang-abang, itu pertama ya. Oke, tadi ini ya. Kemudian oke. Ya. Ketika posisi marketnya kayak gini, ketika dia turun, perhatikan supportnya nembus belum, ini kan belum nembus tuh ya, ternyata ini kita garis, nggak usah digaris ya, ini kan ada tanda bekas harga tuh, titik-titik ya kan, ini belum, ini baru nyentuh doang, garisnya bawah rata ya kan. Dari situ ya kita harus analisanya dari sini dulu nih. Makanya di 5 pesan sebelum buka market saya kan pernah ngomong geser dulu ke kiri untuk mencari tren globalnya, geser ke kiri kemudian tarik ke kanan pelan-pelan. Kalau sudah terbiasa langsung kayak gini pun tetap, oh ini ada ininya nih, support, langsung paham, sekali lirik langsung paham kalau udah terbiasa. Nah, di sini sudah ditembus ini. Nah, ini kalau diborak enak ya abang-abang, scalping. Cari sebelah kiri supportnya di mana, posisinya di sini ya. Kemudian ini ada resisten. Scalping ya caranya. Kemudian kenapa ini naik? Abang-abang harus paham. Ini kan tadi terbentur oleh area support. Nah ini kenapa naik ini? Masa nggak paham? Apa sih bang? Itu kan Morningstar, pola Morningstar. Ya abang-abang, ini kalau di forex gurih banget. Ini kalau ada pola-pola kayak gini udah ya jangan ragu, apalagi marketnya sudah kayak gini. Apalagi jika kita menggunakannya laptop. Itu kalau di forex ya. Ini sudah ada tanda-tanda, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Ini infonya turun-turun dari sini kan. Kita open posisi sell. Kita tengok di 5 menitnya seperti apa. Nah, di 5 menitnya yang harus kita perhatikan jangan di sini dulu. Cari resisten terdekatnya, resisten terdekat ini. Oke ya, paham ya.
Jika ini sudah ditembus, nanti jangan langsung ke sini dulu yang harus diperhatikan. Gitu ya, resisten terdekat itu bukan di sini, tapi jarak dari sini loh. Ya, jarak dari candle yang sedang berjalan itu kemana? Ini kan yang paling dekat, kemudian ini. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, di sini hati-hati, jangan naik lagi karena ini udah ada tanda-tanda. Ini kalau saya langsung hajar aja ya. Cuman saya di sini udah fokus jelasin, ya udah berhenti gitu. Oke, di sini di awal saya sudah janji ya mau jelasin, mudah-mudahan kawan-kawan mau jelasin ini ya, rahasia tentang trading tuh gimana sebelum kita serius, sebelum kita terjun ke akun real. Ini ilmu yang saya dapat, saya racik sendiri, saya otak-atik sendiri ya, dari berbagai curhatan kawan-kawan, kemudian dari saya sendiri gitu. Sebenarnya saya sudah jelasin ya kan dari awal, cuman cara penjelasan saya seperti ini ya, nggak seperti orang lain ya, biasa aja bagi saya ya. Saya nggak mau dianggap ini, dianggap itu, nggak mau dianggap wow ya. Bagi saya biasa aja ya, pujian bagi saya biasa aja gitu. Saya sudah menjelaskan, sering menjelaskan bahkan tentang technical trading. Kalau kita sudah punya kunciannya, insya Allah ya mudah. Tinggal 6 pesannya dihayati, kemudian 3 elemen pentingnya ditingkatkan terus. 5 pesan sebelum buka market. Coba kawan-kawan cari sendiri lah ya gitu. Kalau saya jelasin semuanya nanti capek, suara saya serak ya. Intinya di trading ini bukan hanya teknikal. Teknikal memang pertama. Kenapa pertama? Ya iyalah, kita nggak mungkin ya kan. Nggak mungkin apa bang? Nggak mungkin kita mau merubah pengendalian diri kalau kita nggak pernah menonton tayangan trading ya kan. Tentunya kan kita tertarik di trading karena kita ngelihat tayangan tayangan trading kan enak banget tuh nyari duitnya ya kan. Wah enak banget nih. Ih, orang ini pinter banget nih gitu kan. Berkali-kali open posisi, hebat banget nih gitu. Pertama teknikalnya dulu kan. Nah kemudian setelah kalian tahu teknikalnya, setelah kalian kesulitan di teknikalnya, kalian baru tuh nanti sadar pengendalian diri itu penting banget. Kemudian modal. Nah sebelum ada 3 elemen penting tersebut, kawan-kawan harus menghayati 6 pesannya sebelum terjun ke dunia trading gitu. Pertama apa sih bang? Apa sih 6 pesannya bang? Dulu sudah menjelaskan saya ya. Ya mudah. Nanti ini saya jelasin lagi. Mudah-mudahan bisa abang-abang, mbak-mbak bisa ngembangin dan bisa meraciknya sendiri. Ya. Pertama impian. Tentukan impian jangka panjang. Kita masuk ke trading itu untuk apa? Apa sih nantinya mau apa bikin usaha apa? Gitu, mau kos-kosan kah, mau beli sawah kah, mau apa beli lapak kah, atau apa, atau pengen punya bini baru gitu kan. Ya Allah. Pertama impian ya kawan-kawan. Ketika kita menekuni sesuatu tanpa melihat ini susah ya, melihat impiannya, melihat jika sekedar nyari duit aja mah, nyari rongsokan juga bisa dapat duit ya kan. Dulu saya pernah dijelasinnya dengan seorang yang saya anggap ya guru spiritual ya. Ton, ketika kamu menggeluti sesuatu, jangan yang dipikirin untungnya dulu, jangan dipikirin resikonya dulu. Terus apa? Intinya ketika kamu ingin menggeluti sesuatu, kamu lihat orangnya, kemudian kamu bayangin, oh misal nih ya kawan-kawan, saya pengen punya usaha mie ayam ya.
Saya tuh katanya harus bisa melihat, oh nanti kehidupan saya seperti ini nih, bertahun-tahun seperti ini gitu. Jadi intinya di situ beliau mengajarkan jangan asal, lebih baik kita berproses, susah payah di awal dulu, dan endingnya insya Allah gitu. Intinya beliau mengajarkan, tapi sulit kawan-kawan, enggak mudah ya, serius. Karena apa, kita harus bersedia jatuh bangun ya kan. Dulu saya ke MLM ya, bangkrut, ke aset kripto yang berbasis komunitas. Komunitasnya ada di YouTube, cari aja komunitas Hektor ya gitu. Insya Allah abang-abang yang pernah dengar tahu lah gitu kan, komunitas Hektor, aset kriptonya namanya Cenpay. Nah kemudian intinya beliau menjelaskan tentang hal kayak gitu ya. Nah alhamdulillah setelah saya jatuh bangun, ketemulah dunia trading ya. Padahal binary option saya awam ya kawan-kawan, dulu tahunya forex. Itu juga tahu dari teman-teman, bukan pernah masuk yang enggak. Kemudian saya tahu binary option dari ya kawan bapak saya gitu kan. Adalah pokoknya ya. Kemudian intinya saya tertarik. Intinya singkat kata saya tertarik karena saya bisa melihat, oh saya bisa nih. Kalau bisa semua yang dibutuhkan di sini saya bisa nih, bisa kayak orang itu, gitu. Untuk itulah dulu saya dikasih tahu sama kawan saya ya, privat. Ya waktu itu kan saya masih ada sedikit simpanan lah dari hasil kerja saya dari Korea ya. Privat tuh ya 3 juta ya, semingguan kalau nggak salah. Cuman waktu itu nggak sampai seminggu, 3 hari apa 5 hari pokoknya saya pulang ya, bayar 3 juta waktu itu. 3 juta itu bukan itunya aja ya, ketika belajar saya beliin rokoknya, beliin ininya gitu, intinya lebih berarti kan. Di situ saya dapatnya info candle, di situ saya mengenal support dan resist, tapi saya masih bingung. Intinya diajarin cuman info candle doang ya kawan-kawan. Nah di situ saya pulang, saya kan berambisi banget tuh, nggak dapat apa-apa intinya lah uang 3 juta tersebut. Tapi saya nggak pesimis, nggak putus asa ya, nggak menyamakan semua orang kayak gitu semua, enggak ya. Saya sadar, oh segala sesuatu kan sudah ada yang menentukan. Oh gitu, ini sekedar curhat aja ya. Saya kan sedang menjelaskan rahasianya, mudah-mudahan dari penjelasan yang panjang kali lebar ini nanti bisa dikembangin. Kemudian saya berjalannya waktu ada seminar tuh trading, mempelajari forex. Saya di situ masuk gitu kan, 8 juta lebih lah, hampir 9-10an ya. Karena 10 hari waktu itu. Cuman 5 hari saya pulang karena nggak kuat kepalanya. Ya, kawan-kawan. Nggak kuatnya kenapa? Karena di situ harus mempelajari. Di forex kan banyak istilah yang harus dipelajari. Waktu itu kan saya pemula juga belum gitu kan. Cuman gunainnya nafsu waktu itu. Ya udah, saya pulang. Kenapa saya pulang? Waktu itu katanya ada pembinaan. Ternyata ya dada lala ya. Nggak berhenti sampai di situ. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Kemudian berjalannya waktu saya belajar ke trader-trader afiliator yang ada di YouTube. Pokoknya untuk kawan-kawan pahamlah siapa mereka jika saya sebutkan, tapi di sini saya nggak nyebutinnya gitu. Dipelajari semua apa yang beliau jelasin, kemudian bertemulah yang terakhir kemarin ya kan, yang langsung ditutup channelnya, yang ngomong katanya edukasinya gratis ya. Aduh, zaman sekarang katanya edukasi gratis. Pokoknya zaman sekarang nggak ada lagi tuh privat berbayar apa. Ternyata ujung-ujungnya ya kadal juga gitu. Ada kasus kayak kemarin bener langsung ditutup gitu kan. Iya, gitulah pokoknya intinya ya. Di situ kenapa saya masuk waktu itu, saya tertarik bukan di apa-apanya ya. Kawan-kawan tertarik karena cara
bicaranya tuh, kok bisa banget nih orang ini gitu. Masuk gitu. Masuk, kemudian ya intinya saya masuk, saya pahami cara pembelajarannya gimana, ya barangkali aja saya suatu saat dalam hati saya kan bisa berbagi dengan yang lain kan enak gitu. Oh ternyata waktu itu yang ngajarin adminnya yang bernama, ya pokoknya adalah ya intinya Bang Rob itu. Intinya waktunya itulah ya, kemudian adanya kasus ya ditutup ya. Tapi ya udahlah, intinya ini kan perjalanan hidup, semuanya sudah ada yang menentukan. Oke, saya nggak mau panjang kali lebar lagi. Ini rahasianya di sini ya kawan-kawan. Rahasia trading tuh tanpa memahami 6 pesannya sebelum terjun ke dunia trading susah. Kawan-kawan harus paham tuh, masuk ke trading itu apa sih tujuannya. Kalau buat makan aja, kalau sekedar untuk makan, sebelum kenal trading juga sampean semuanya sudah bisa makan ya kan. Rugi banget intinya ya. Milikilah impian jangka panjang, misal 5 tahun ke depan gitu. Jadi trading kita hati-hati, enggak sekali duduk pengen dapatnya Lamborghini. Intinya gitu ya kawan-kawan. Ini saya bongkar nih ya, mudah-mudahan bisa dikembangin sendiri oleh kawan-kawan semuanya. Nah, kemudian yang kedua mindset. Mindset kita nih matinya di sini nih. Kita sudah terdoktrin oleh tayangan-tayangan trading ya kan. Open posisi yang sekian-sekian profit, modal segini profit, enak banget, terus kita mencoba, padahal yang kita coba belum tahu ya asal muasalnya dari mana gitu. Yang di YouTube itu jarang sekali dibuka kunciannya. Kalau saya kan pernah buka, ini saya kan pernah dibuka dari paket 1, paket 2, paket 3, C5, CTC. Cuman kawan-kawan nggak paham ya, karena saya jelasinnya tuh nggak fokus di paket 1. Misal kadang hari ini saya menggunakan ini, kadang besoknya menggunakan ini, jadi kawan-kawan bingung gitu. Kemudian di sini saya kan nggak menjelaskan pasangan dari kuncian tersebut ya, tapi kawan-kawan yang sudah punya basic insya Allah gitu. Kenapa bang bukan diumpet-umpetin ya. Saya pernah ya buka gratis waktu saya di Batam gitu, cuman hasilnya ya cuman bikin capek dan makan hati. Karena apa, orang zaman sekarang nggak tahu terima kasih ya, pengennya dikasih tapi nggak ingat gitu apa yang pernah orang tersebut kasih, apa yang pernah dia pokoknya intinya itulah, nggak mau membahas ya. Intinya mindset, jangan sekali-kali ingin kaya secara mendadak di dunia trading kawan-kawan, karena di sini bukan tempat pesugihan. Jika kalian pengen benar-benar berhasil di sini, tentuin dulu ya tak profitnya berapa sih. Saya itu nantinya niatnya tuh, tak profitnya 300.000 dibagi 3 sesi gitu. Berarti saya per sesi 100.000 nih. Tapi jangan meremehkan apa, ketika kawan-kawan sudah paham teknikalnya, pengendalian dirinya ada, modalnya ya. Iya ya, usaha konvensional aja yang di pinggir jalan sekian-sekian bikin gerobak, hasilnya cuman gitu doang. Saya di sini cuman okang-okang kaki, masa modalnya segini. Edan banget saya, edan berarti. Persiapkan modalnya gitu ya kawan-kawan. Iya, saya pengennya sehari 500 nih, tak profitnya sehari 500, 3 sesi nih, berarti modal saya harus sekian-sekian gitu. Nah misalnya 3 juta 300 ya, berarti satu sesi kan berarti sampean semuanya dapat 100.000. Nah sesuai prosedur trading ya kawan-kawan, open posisi itu 1% dari modal kita, tak profitnya 3% ya kawan-kawan. Itu berarti satu sesi kan 1% kan, 1% gitu. Nah berarti paham ya modal kita berapa. Intinya ya berarti kan modal kita 10-an, tapi
ya nggak harus segitu amat, yang penting kita bersedia menunggu momen, apalagi paham kunciannya ya. Nunggulah 10 menit 15 menit paling lama, insya Allah dapet gitu. Intinya kayak gitu ya kawan-kawan. Jangan pernah ingin cepat kaya mendadak di sini, karena di sini bukan tempat pesugihan ya. Mindsetnya benar-benar diperbaiki. Bagi saya ilmu trading ini mau di binary option mau di forex itu sama ya bagi saya, ilmu kehidupan. Karena di sini mengharuskan kita bersabar, harus bisa mengendalikan diri. Ketika loss jangan emosi, bersabar mengumpulkan hasil, disiplin, pegang stop loss, tegas memilih metode apa gitu, bersyukur. Banyak banget ya kawan-kawan. Jadi benar-benar salah paham kalau yang dibutuhin teknikal, serius. Ya, karena apa? Orang yang bertahun-tahun pun yang udah paham teknikalnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tewas ya, karena nggak paham apa yang menunjang tuh ya. Salah satunya itu kemudian pengendalian diri, teknikal, pengendalian diri, kemudian modal, dan juga bersyukur. Setelah paham seperti itu, nanti kawan-kawan masuk tuh. Ketika membuka market 5 pesannya, berdoa dulu, sadari dengan baik di market ada pembatalan harga, loss dan profit itu sudah menjadi bagian dalam dunia trading itu kawan-kawannya. Kemudian ketika masuk ke market, geser dulu apa yang harus diperhatikan itu ada. Kemudian kita harus disiplin ya, pegang stop loss atau bidikan per sesi atau pengennya ending profit ya. Kemudian tegas, banyak banget kawan-kawan. Kemudian setelah kita masuk ke akun real ya, bidikan sesinya gimana itu kawan-kawan harus. Jadi kita itu kalau jalan enggak, intinya kalau jalan tuh kita itu terarah ya gitu, enak. Kalau naik motor itu ibarat naik motor enggak apa ngadat ya, lancar gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ini baru 27 menit ya, merokok dulu biar enggak tegang. Intinya ya kawan-kawan, yang diperhatikan bukan hanya teknikal tapi semuanya. Kalau yang diperhatikan tentang teknikal mah banyak yang sukses. Di sini hanya 1-2% doang. Kalau kawan-kawan paham 1-2% yang benar-benar berhasil gitu. Kemudian apalagi nih, intinya banyak ya tadi ya, kalau dijelasin semuanya bisa 1 jam lebih ya itu. Kemudian 3 elemen pentingnya ya kawan-kawan. Ketika sudah masuk market ke akun real, kalian harus paham nominal profitnya berapa, nominal profit, nominal open posisinya, kemudian take profitnya, kemudian 3 hari, 7 hari, 15 hari, sebulan yang harus diperhatikan. Kalau enggak kalau nggak paham tentang kayak gitu, paling profit berapa hari, profit sehari 2 hari, 3 harinya pasti loss down. Kenapa bisa loss down? Iya, karena kita meremehkan market. Ketika loss sekali ya langsung emosi gitu, padahal kita ngumpulinnya udah capek-capek. Kita sebenarnya semua udah tahu, tapi susah ya, susah lah karena nggak dikasih tahu. Senangnya makan tempe kan gitu. Mindset kita itu harus perbaiki benar-benar ya. Kenapa sih kita nekunin dunia trading? Karena kita kan sadar ya, karena ketika kita sudah bisa itu kita gampang nyari profit di sini. Tapi kebanyakan kita di sana pengennya instan ya. Itu belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan katanya lama, nungguin market 15 menit katanya lama. Mau jadi apa kita ya kan? Ada orang yang jelasin kayak gini disangkanya banyak bacot.
nominal saldo ditutup biar kalian nggak kena mental, katanya ini dan itu. Bingung saya ya, minta dibuka, minta ditunjukkan histori transaksinya, sudah dibuka sekian masih aja susah. Kalau mindset kita, cara berpikir kita seperti itu. Makanya kemarin saya jelasin ya kan, ini rahasia besar loh, persepsi kita, kekuatan pikiran kita. Kemudian kita di situ ada cara memvisualisasikan semuanya harus gimana. Nah setelah saya jelasin kayak gini, baru tahu kan kalau trading itu bukan hanya teknikal, banyak banget memang ya kawan-kawan yang harus dipahami gitu ya. Ngopi dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang paling penting di sini di trading ya, kita lanjut pesan-pesannya. Buktinya apa sih? Buktinya masa kita nggak ngerasa? Kita belajar bertahun-tahun masih nggak bisa, berarti kan sulit ya. Tapi ada orang yang bisa, masa kita nggak bisa gitu. Kesalahannya di mana? Itu PR kalian ya kawan-kawan. PR-nya di situ. Kemarin saya kan sudah bikin video ya, PR besar seorang trader. Ini rahasia lagi, kemarin sudah saya bongkar rahasianya. Teknikal itu mudah kalau kita paham kunciannya dan bersedia bersabar. Ya, kalau kita pahamnya paket satu ya cari di paket satu, jangan buru-buru. Ketika kalian paham tentang kunciannya, itu lebih berbahaya lagi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri dan masih liar di market. Insya Allah pasti masuk jurang. Mentang-mentang kita sudah jago naik motor, kita digeber terus motornya ya kan, alhasil nabrak ayam ya. Gitu. Kenapa kita masuk ke trading, bersedia menekuni trading, padahal kita depo konsisten terus? Karena kita paham hasilnya gimana. Kenapa kita masih malang melintang mencari orang yang serius mendidik kita? Karena apa? Karena kita paham hasilnya gimana ketika kita sudah menguasai semuanya. Ya, tapi kenapa kalian nyarinya gratis? Udah mau tahun 2023 masih nyari yang gratisan. Hati-hati ya kawan-kawan. Kalau mau nyari yang gratisan, trader afiliator tuh silakan ya. Kalau kalian cerdas pasti bisa menyerapnya. Itu walaupun ya nyerap kulitnya doang gitu. Alhasil apa? Profit pun hanya ya sementara doang. Kalau kalian serius ya, cari guru yang benar, yang peduli dengan kalian semuanya di trading. Kemudian masuk, bayarlah prosesnya, bayarlah harganya, luangkan waktu benar-benar. Ya kawan-kawan, di sini saya sudah membongkar loh. Kalau saya nggak serius, mana mungkin ya visi misi saya. Mudah-mudahan banyak orang bisa mendapatkan penghasilan tambahan di sini, baik sedikit apalagi banyak gitu. Carilah guru yang peduli dengan kehidupan kita di trading. Kemudian masuklah, bayarlah prosesnya, bayarlah harganya. Ya enak aja, kalian pengennya gratis. Kuota emang gak dibayar. Suara kayak gini emang gak capek. Misal nih kalian masuk ya gitu. Misal kalian masuk ke edukasi gratis katanya kan, emang ngorak setiap hari, tiap jam, tiap waktu, emang gak capek? Emang waktu beliau gak berharga? Berharga banget ya. Gratis, gak ada yang gratis ya. Kita makan di saudara aja diinget-inget, kita harus balas jasa. Ini kenal enggak, saudara bukan. Abang harus ada tanda tanya di situ ya, tanda kutip. Masa harus dijelasin? Kemarin ada orang yang ngomong, bang zaman sekarang kok udah zaman sekarang masih berbayar bang. Aduh ya Allah, saya ngomong lagi, abang mau nyarinya yang gratis ya udah cari yang di luar sana ya.
Lagian abang tahun 2002 mau tahun 2023 nyarinya yang gratis doang. Malu kata saya. Pengen profit besar nyarinya yang gratis. Carilah guru yang benar, yang peduli, masuk ke edukasinya, serap semua ilmunya, pahami, hayati semua ilmunya, pahami, hayati semua pesannya, terapkan. Insya Allah jadi. Teknikal itu mudah kalau kita paham kunciannya. Ya, kita harus pelajari ini dasar-dasarnya dulu. Ya, contohnya teknikalnya dulu, inbox handle-nya dulu. Kemudian teknikal yang berkaitan dengan jantungnya teknikal itu apa ada ya kawan-kawan gitu. Kalau trennya naik gimana eksekusinya, kalau reversal eksekusinya bagaimana, kemudian ketika marketnya sideways bagaimana, itu ada. Market yang harus dihindari ada ya kawan-kawan. Ketika sudah paham semuanya, kita buatkan pengendalian dirinya itu. Berhentilah mencari yang gratis ya. Yang gratis itu biasanya bikin nangis. Nggak percaya, kalau nggak percaya silahkan buktikan ya. Saya punya banyak kawan trader tuh yang sering pada curhat sama saya ya, kalau sekian gitu. Di sini kenapa saya selalu semangat walaupun banyak orang yang negatif ya ke saya, karena saya punya visi dan misi ya. Teknikal saya bisa dibawa ke forex. Kalau kalian nggak berniat di binary option, masuklah ke forex gitu. Tapi forex jangan main-main juga ya. Ada resikonya, sama resikonya tinggi juga. Kita harus pahami semuanya, istilah-istilahnya, kemudian gimana nih kayak gitu. Cara eksekusinya bagaimana, kalau menggunakan scalping bagaimana gitu. Modalnya juga jangan ikut-ikutan dengan YouTuber forex yang sudah jago, sudah menghasilkan gitu. Mereka mungkin menghasilkannya kan dari kecil-kecil dulu kan, tapi ya nggak mungkin lagi memang semuanya ya kan, kayak Bang Gema, kemudian yang lainnya juga ya gitu. Tapi kalau saya senangnya di binary option ya. Kalau binary option ya pengendalian dirinya aja ya gitu. Open posisi misalnya 100.000 ya yang loss segitu ya. Kalau di forex kan enggak. Kalau kita open posisinya buy nih misalnya ya kan 100.000, kemudian dia turun kan saldo kita kesedot ya kan. Pas saya tutup transaksinya dia malah naik kan, bikin keselnya di situ ya. Bang kan udah punya kunciannya masa masih loss. Waduh. Apalagi dunia trading ya kan, sedangkan usaha konvensional aja ini trading loh ya gitu. Intinya semua ada resikonya, jangan pernah mencari teknikal yang sempurna, nggak ada. Semua ada resikonya, semua ada kelemahan dan kelebihannya. Market ada kelemahan dan kelebihannya gitu. Paket 1 ada kelemahan kelebihannya ya. Paket 2 C5 ada kelebihannya ada kekurangannya. CTC ada kelemahan kekurangannya. Kelemahan CTC apa? Kalau kita sedang banyak pikiran pusing, kita menggunakannya CTC, modalnya sedikit ya loss dol. 5 menit aja atau 10 menit 10 candle tuh dibidik semua loss kompen loss, akhirnya ya loss gitu. C5 ada kekurangannya gitu. Intinya teknikal kita pelajari dengan serius, jangan hanya satu teknikal aja. Di sini kan market ada banyak ya, reversal, FTT, sideways gitu kan. Indikasinya sama, yang membedakan perasaan kita gitu loh. Ketika muka market sesi kali ini mungkin nih sesi ini kita tenang nyaman, belum tentu sesi berikutnya marketnya sama seperti sebelumnya ya kan gitu. Perasaan kita belum tentu sama sebelumnya, analisa kita belum tentu sama seperti daya fokus kita, daya tanggap kita belum tentu sama seperti sebelumnya gitu. Untuk itulah masalah benar-benar ketika masuk ke
edukasi, bayarlah prosesnya kalau kalian yakin. Kalau kalian nggak bersedia membayar harganya, berarti kalian belum yakin gitu. Yakin aja kawan-kawannya, kalau kita niatnya baik, nggak mungkin Allah menjerumuskan kita. Kalau kita nggak punya keyakinan kayak gitu, susah ya. Aduh, masa nggak paham malah kayak gini ya. Mau masuknya ke siapapun, ini bukan saya apa ya, nggak ada niat ini dan itu. Masuknya ke siapapun terserah ya, ini saya ngasih tahu aja gitu. Rahasia besarnya tadi kayak gitu ya, sebelumnya saya jelasin, mudah-mudahan dipahami. Kekuatan pikirannya digunakan, keyakinannya, afirmasi tradingnya gitu. Masuk nih ke privat tersebut, misal nih ya, dihitung kalian itu, misal ada privat nih 10 juta ya, misal dalam waktu 1 tahun itu kalian dibagi, jangan lihat 10 jutanya doang. 1 tahun 12 bulan berarti 10 juta dibagi 12 berarti berapa? Taruh 12 juta ya kan, dibagi 12 bulan berarti kan 1 juta. Berarti 1 bulan itu 1 juta, kalian membayar orang tersebut. 1 juta dibagi 30 hari berapa? Ya, berarti sekitar 30 ribuan lah, 35 ribu ya kan sehari. Kalau kita bisa membreakdown kayak gitu enak. Begitu juga dengan cara belajarnya, membreakdown biayanya yang bikin orang langsung ini kan salahnya di situ ya. Wih, mahal banget, nggak paham ke situnya. Orang yang udah biasa masuk ke edukasi, udah biasa masuk ke seminar, ke privat ya, mereka bayangin hasilnya, kemudian mereka tahu tuh, oh iya saya bayar segini dibagi sekian bulan, dibagi 30 hari itu. Oh, ini saya kan kalau bisa teknikal ini, saya kalau bisa ilmunya, saya uang segini mah cepat kembali insya Allah gitu. Anda harus punya pemikiran ke situ ya. Cara belajarnya juga harus di breakdown. Ibarat seperti sampean semua bikin rumah, nggak mungkin kan tanah pasir 1 truk sampean angkut sendiri kan, nyuruh ibaratnya kan pakai gerobak, diangkut ya kan, 1 gerobak 2 gerobak gitu ya kan. Jangan berpikir semalam langsung jadi di trading ya kawan-kawan. Kita bersabarlah mengumpulkan hasil gitu. Bayangkan hasilnya ketika nanti kita sudah bisa. Tujuannya biar kita nggak jenuh, cintailah apa yang kita kerjain ya. Kita nggak bakalan mencintai apa yang kita kerjakan jika kita nggak paham apa yang nanti akan kita dapatkan. Itu cerdas banget pokoknya ya. Ya banget cerdas banget nih. Iyalah, gokil. Intinya di sini saya sudah berbagi semuanya ya. Ini rahasia saya nih gitu. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa dikembangin. Bayangkan hasilnya agar kawan-kawan nggak berhenti di tengah jalan. Kemarin saya sudah jelasin kan. Persepsinya dibentuk, habitnya dibentuk di trading. Kalau kita memang serius. Kalau setengah-setengah, mending enggak usah masuk ke trading. Mau di binary option, mau di forex, mau di bapaknya forex, enggak usah. Eman-eman duitnya, mending dibeliin somai, mending buat nyata sama istri enak. Kemudian jangan menutup mata dengan resikonya. Resiko trading itu luar biasa karena berhubungan dengan pengendalian diri kita, berhubungan dengan emosi kita. Barang siapa yang bisa mengendalikan diri dengan baik, insya Allah berhasil di trading ya. Tekun, barang siapa yang tekun, yang sabar, insya Allah berhasil di trading. Barang siapa yang bisa mengalahkan diri sendiri ketika loss misalkan, enggak emosi, itu insya Allah. Masalah besarnya enggak setiap orang bisa mengalahkan diri sendiri. Untuk itulah kenapa di trading yang berhasil hanya sedikit, 1-2% saja. Jadi paham ya kawan-kawan setelah saya jelasin gitu. Mau di binary option, mau di forex, semuanya sabar itu penting.
Semua instrumen trading memerlukan kesabaran, ketelitian. Orang yang serius, orang yang punya dedikasi tinggi, mereka bersedia membayar prosesnya, bersedia meluangkan waktu sekian jam. Untuk itulah ada istilah jam terbang. Kemudian mereka bersedia membayar harganya. Gitu. Kalau kalian nyarinya yang gratis, pengennya jadi profesor, ya profesor aja riset candle butuh waktu, butuh udut ya kan. Kalian nggak mikir ke situ ya. Kalau saya jelasin kayak gini, ya pikirannya negatif. Tapi saya di sini setiap bikin video saya fokusnya saya yakin di luar sana banyak orang-orang yang positif. Teknikal saya bisa dibawa ke forex. Insya Allah nanti saya bikin edukasi di forex ya. Cara entry-nya gimana? Tapi nanti ya kawan-kawan, karena di binary option aja masih banyak yang belum paham. Oke ya kawan-kawan, mudah-mudahan penjelasan panjang kali lebar ini bisa dipahami dengan baik. Harapan saya mudah-mudahan banyak kawan-kawan kita semuanya di luar sana bisa mendapatkan penghasilan tambahan di tradingnya, baik sedikit apalagi banyak ya kawan-kawan. Perhatikan semuanya dengan baik. Jangan pernah meremehkan ilmu trading ini, karena sudah banyak orang yang bangkrut. Kalau kalian gak mau bangkrut seperti yang sudah bangkrut, ya kalian serius, kalian bersedia membayar prosesnya, meluangkan waktu, membayar harganya gitu ya. Semoga kawan-kawan ya, kalian semuanya bisa menemukan orang yang tepat. Nah, untuk bisa menemukan orang yang tepat, memintalah ya, minta sama yang punya kehidupan ya. Di saat tahajud tuh, apalagi ilmu trading ya, jodoh aja yang susah bisa kok dengan tahajud. Minta ya. Oh iya, saya sampai lupa nih, saya belum membuka ya, bentar ya kawan-kawan. Untuk yang muslim ya, saya kan muslim ya, walaupun murid saya ada yang Hindu, Buddha ya kan, kemudian Kristen ada juga ya, orang Syiah nggak ada, mudah-mudahan ya jangan, apalagi orang PKI. Nah, kita kan muslim ya, bukan misalnya kita muslim, agama kita Islamnya. Kita kan udah tahu ya kan, udah tahu apa bang, kan udah ada yang pernah ngomong ya, doa di saat tahajud itu laksana busur panah yang melesat ke sasaran. Yang ngomong kayak gitu siapa? Beliau Imam Syafi'i ya kan, rahimahullah ya kawan-kawan. Tuh kalian kalian lagi ya tuh, kalau memang benar-benar luangkanlah waktu tiap malam tuh 7 hari ya. Ini kuncian sakral saya ya, dulu sebelum saya kalau ada sesuatu yang seru saya pasti kayak gitu. Tapi hajat atau tahajud ya, 7 hari 7 malam, syukur-syukur tiap malam, minta sama yang di atas, ya Allah, saya pengen nih punya ilmu tentang trading semuanya, agar saya nanti bisa berbagi dengan yang lain. Mohon dimudahkan, mohon dipertemukan saya dengan orang yang tepat gitu ya kawan-kawan. Kalau kalian serius, masa meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri nggak mau 7 hari, minta tuh tiap malam sampai kalian benar-benar bisa di trading. Kemudian ya kalau nggak bisa gitu ya 7 hari 7 malam aja gitu kan. Kemudian nih saya buka ya kuncian sakralnya ya kawan-kawan. Kemudian di sini saya kan orang Jawa. Orang Jawa kan biasanya kalau mau membangun usaha itu uangnya itu ada yang diambil buat anak yatim tuh. Ya kawan-kawan, itu kalian juga saya ya kayak gitu ya kawan-kawan juga harus ya. Nah, sambil ngumpulin modal, kita benahi teknikalnya. Kuncian sakral misalnya kita sholat aja nih 7 hari. Uang yang nantinya akan didepositkan di
platform trading, itu kalian taruh tuh di depan di atas sejadah kalian, disolawatin kan, zikir setelah sholat hajat sampai subuh lah misal ya, kalau bisa kayak saya. Tapi kalau nggak bisa ya 2 jam 3 jam lah duduk ya, renungin baik-baik, nggak usah mikirin trading pada waktu sholat tersebut. Oh tahu kok kita sholat hajat mau ngapain ya kan, misal oh ini anak mau sholat hajat supaya bisa trading nih, saya coba nih gimana nih anak ini ya, misal ya kan. Kalau omong-omong kan kayak gitu mungkin kan, nggak, intinya maksud saya ngomong kayak gini, intinya nggak usah pikirannya ke trading ya, fokus aja, manfaatkan dengan baik pertemuan itu ya, momen itu. Sampean kan pada saat itu kan lagi sholat berzikir gitu kan, uangnya taruh di depan sampean tuh di atas sejadah, diselawatin biar berkah gitu. Ketika nanti paham teknikalnya, ketika ada niat mau ke akun real gitu kawan-kawan. Kemudian ya kawan-kawan, ini kuncian saya ya, sebenarnya saya baginya itu untuk murid-murid saya khusus, tapi saya ini berbagi ya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya, syukur. Kalau enggak bersedia terserah. Kemudian setelah 7 hari sudah beres ya kawan-kawan, jangan langsung didepositin dulu uang tersebut. Misal ada 2 juta ya, diambillah ya 200 atau 100 ribu lah, misal cari tuh anak yatim ya, 7 orang atau 10 orang lah misal, dikasihnya maunya berapa nih, mau dikasih berapa satu orang, misal nyarinya 10 orang nih, mau dikasihnya 20 ribuan, berarti kan 200 ribu. Nah dari modal tersebut yang tadi sudah disolawatin, dizikirin, diwiridin, itu diambil ya. Ini saya kan nggak main-main ya kawan-kawan ya. Kalau modal tersebut diambil terus dikasih, terus pada waktu ngasihnya tuh ya dipeganglah kepalanya, dek doain abang ya, doain mbak ya biar lancar gitu. Tapi pada waktu ngasih duitnya nggak usah ngasih tahu mau trading, ngapain ya kan. Itu ya. Nah setelah kawan-kawan mendengar penjelasan saya ini, mudah-mudahan paham ya dengan saya gimana niat saya. Wah nggak ada ya bukannya menyombongkan diri ya, mudah-mudahan kawan-kawan dengan penjelasan kayak gini paham gimana niat saya itu ya. Di YouTube aja saya serius, apalagi nanti di privat. Tapi di sini saya nggak terlalu mau mengajak, yang mau masuk silakan, nggak juga nggak apa-apa. Kalau mau kalau masuk ke edukasi saya mah berat ya, kalau nggak ngikutin arahan saya keluarin. Ketika sudah bisa nanti teknikalnya, kemudian bisa edukasi di YouTube. Saya kan edukasinya jangka panjang ya kawan-kawan. Jadi yang saya ajarin tuh harapan saya suatu saat nanti bisa berbagi di YouTube gitu. Makanya saya ajarin cara bikin videonya untuk orang-orang yang belum bisa. Kalau yang udah bisa bikin video kayak gini kan enak, alhamdulillah. Nah saya hanya meminta ketika nanti buka edukasi, tolong nominal saldonya ditutup aja. Orang-orang yang cerdas, insya Allah yang dilihat bukan nominal saldonya, tapi teknikalnya, cara penjelasannya bagaimana. Tapi orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan pasti ngelihatnya ya di situnya ya kawan-kawan. Itu yang saya minta di semua anak didik saya gitu. Kalau bikin edukasi nominal saldonya ditutup ya, mau dibilang akun real, mau dibilang akun demo, udah kita nggak usah kita berhenti di situ aja, udah nggak usah mikirin hal-hal kayak gituan. Kita fokus ketika kita sudah membuka edukasi, kita niatnya apa, kita harus temukan visi dan misinya, biar kalau ada orang yang ngomong nyinyir ini dan itu, kita tetap semangat itu ya. Kemudian yang saya minta dari anak didik saya ya, misal nih kalian mau masuk ya, berat kalau mau masuk ke tempat edukasi saya gitu, karena ketika bisa itu haruslah ditutup akun saldonya. Kemudian tolong hasilnya
Ketika sudah memahami semuanya, kemudian ada hasil sedikit-sedikit atau banyak di trading, tolong gunain yang benar-benar. Jangan mentang-mentang udah bisa nyari duit di trading, ngelawan ke suami. Ya punya selingkuhan, kayak laki-laki kan misal, kayak istri ngelawan ke suami, jangan ya. Gitu. Intinya ya pergunakanlah dengan baik hasil trading tersebut. Kita kan sudah diberi kelebihan ya kan. Kelebihan apa ya, bisa menaklukkan market, misalkan seperti itu. Jadi kita jangan ingkar ya sama yang punya kehidupan ini. Sholatlah tahajud, meminta kemudahan atau hajat ya. Kemudian modal kita jangan langsung didepositin, disolawatin dulu, kasihkanlah ya untuk anak yatim biar lebih berkah. Tapi setelah kita melakukan kayak gitu ya, ritual-ritual kayak gitu, kita jangan pikirannya bakalan langsung berhasil. Nggak bisa, itu hanya kendaraan aja ya kawan-kawan. Hati-hati tetap gitu ya, jangan meremehkan market, perhatikan semua yang harus diperhatikan. Jangan masuk ke market yang sudah diwanti-wanti. Persesinya harus kita jaga, nominal WD-nya, tak profitnya kita harus tegas gitu ya. Jangan mentang-mentang udah sholat aja, sudah ini sudah itu, kalian labas aja. Jangan labas terus ya, nanti nabrakin ayam tetangga gitu. Oke ya, di sini saya bagi sekelemitnya, mudah-mudahan bisa dikembangin oleh kawan-kawan semuanya yang masih trading gitu, mulai dari A sampai Z ya. Tapi kalau saya bahas semuanya, wah panjang kali lebar. Mudah-mudahan kalian gak bosen ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dikembangin, mudah-mudahan bisa dihayati, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Oke, sampai di sini saja penjelasannya. Sampai di sini saja sharing-sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf ya kawan-kawan bila ada perkataan saya yang menyinggung ya. Salam ending profit, happy trading, happy profit, bye bye.